Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu anak-anak harus berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, Ustazah doakan semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar dan sekaligus anak-anak mampu memahami yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Ya, iman artinya percaya. Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar mengenal Allah melalui alam semesta, melalui Al-Qur'an serta melalui Asmaul Husna. Yang pertama, kita akan mengenal Allah melalui alam semesta. Pernahkah anak-anak kalian pernah bertanya, apakah semua benda yang ada di langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya ada dengan sendirinya? Bisakah benda-benda tersebut datang dengan sendirinya? Atau adakah yang menciptakan? Anak-anak, alam ini muncul bukan dengan sendirinya, melainkan diciptakan Allah yang Maha Mencipta. Alam yang indah ini bukti adanya Allah, bukti kebesaran Allah, dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam yang indah ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah tidak terlihat, kini kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kedua, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Pernahkah kita memperhatikan semua makhluk yang memiliki bentuk yang sempurna, langit yang di atas, padahal tidak ada tiang yang menyangganya, serta gunung-gunung berdiri kokoh di atas bumi. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita percaya akan keagungan dan kekuasaan Allah. Al-Quran telah menjelaskan semuanya, baik tentang penciptaan alam semesta maupun tentang peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Mengenal Allah melalui Al-Quran adalah dengan mempelajari dan memahami isi Al-Quran agar kita dapat memahami betapa kuasa dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata Asmaul yang artinya adalah nama-nama, dan Al-Husna yang artinya baik, bagus, dan indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah, baik, dan bagus. Asmaul Husna berjumlah 99 atau 100 jika ditambah dengan nama Allah itu sendiri. Sedangkan keutamaan berpikir dan menghafal Asmaul Husna adalah bahwa Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa dengan Asmaul Husna. Selain itu, Allah juga akan memasukkan ke dalam surganya orang yang ikhlas menghafal dan menjaga dirinya dengan Asmaul Husna. Menyebutkan Asmaul Husna di dalam surat-surat yang ada di Al-Quran, antara lain di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan
Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tentunya ketika kita berdoa, meminta pada Allah, memohon, kita selipkan dengan nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Azim, Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, sekarang anak-anak, mari kita mempelajari beberapa nama Allah dalam Asmaul Husna. Yang mana kita mempelajarinya 3 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Bashir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Al-Bashir maksudnya adalah yang mana artinya Allah Maha Melihat. Tahukah anak-anak bahwa Allah Maha Melihat segala sesuatu terhadap perbuatan makhluknya. Apapun yang kita lakukan, semuanya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat segala gerak makhluk ciptaannya. Hewan yang kecil seperti semut pun ataupun serangga pastinya tak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani sifat Allah Al-Basir agar kita menyadari dan lebih teliti dalam melakukan segala hal. Karena setiap yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Kisah, yaitu Khalifah Umar saat mendengar dialog dari seorang anak dan ibunya. Ibu itu menyuruh anaknya untuk mencampurkan susu ke dalam jana dengan air. Namun Khalifah Umar tidak akan tahu kalau kita mencampurnya, kata ibu seperti itu. Namun anaknya pun membantah kepada ibunya. Meskipun Khalifah Umar tidak melihat ibu, akan tetapi Allah Maha Melihat. Lalu kemudian seketika itu ibunya meneteskan air mata mendengar ucapan anaknya tersebut. Alhamdulillah, selanjutnya yaitu Asmaul Husna tentang Al-Adlu. Al-Adlu artinya adalah Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam rupa manusia, tanaman, dan juga hewan. Semuanya atas keputusan Allah yang Maha Adil. Apapun keputusan Allah tidak pernah salah sebagai wujud adilnya Allah, yakni memberikan balasan surga bagi orang-orang yang taat kepada Allah, serta balasan neraka bagi orang-orang yang tidak taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah yaitu seorang Yahudi yang sangat kagum dengan ajaran agama Islam yang hukumnya itu sangat adil. Saat itu orang Yahudi tersebut sedang menghadapi sengketa kepemilikan baju perang. Orang Yahudi itu yang kagum dengan hukum Islam, ia mengembalikan baju perang milik Ali bin Abi Thalib. Kemudian Yahudi tersebut pun masuk Islam. Luar biasa, alhamdulillah. Yang ketiga adalah Asmaul Husna tentang Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala adalah yang tertinggi keagungannya, jauh di atas semua makhluknya. Tahukah kamu anak-anak, apa sih perbedaan keagungan Allah dengan seorang raja yang berkuasa di dunia? Allah Maha Agung berbeda dengan raja yang agung. Seorang raja akan dihormati rakyatnya saat ia menjadi raja. Saat ia sudah tidak menjadi raja, rakyatnya sudah tidak lagi menghormatinya. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin lainnya, seperti presiden atau pejabat-pejabat lainnya. Semua itu memiliki batasan-batasan. Sedangkan Allah Maha Agung, tidak terbatas keagungan dan kebesarannya. Meskipun semua makhluk tidak beribadah atau menyembah Allah, tidak akan berkurang sedikit pun keagungan Allah. Begitupun sebaliknya, jika semua makhluknya beribadah atau menyembah Allah, maka tidak akan bertambah keagungannya, karena keagungan Allah berdiri sendiri tanpa perantara atau bantuan makhluknya. Mengapa kita harus mengimani Asmaul Husna Al-Azim? Ya, karena akan menambah ketaatan serta pengakuan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
menerapkan perilaku meneladani Asmaul Husna. Setelah kita memahami arti dari Asmaul Husna, yaitu Al-Bashir, Al-Adlu, dan Al-Azim tersebut, sekarang anak-anak, mari kita menerapkan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pikirkan setiap selesai sholat fardu agar Asmaul Husna tersebut semakin kuat dalam ingatan kita. Ayo anak-anak, mari kita terapkan Asmaul Husna Al-Bashir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Anak-anak, setiap hendak melakukan sesuatu, kita selalu ingat bahwa perbuatan kita dan gerak kita selalu diawasi oleh Allah dan akan dicatat oleh malaikat. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar Allah memberi kemudahan sehingga kita semua mendapat nilai yang bagus berkat usaha dari anak-anak. Kita menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus menerapkan sesuai dengan perilaku kita setiap hari hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Usai sudah materi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Ustazah berikan pelajaran hari ini. Semoga anak-anak dimudahkan dalam belajarnya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Salam semangat dari Ustazah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.